Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Dinar. Hari ini saya ditemani oleh beberapa teman-teman saya yang tergabung dalam Klub Baca Mata Hati. Klub Baca Mata Hati ini bukan klub baca atau klub perguruan silat ya, tapi klub baca yang diinisiasi oleh saya, Ella, Meike, dan Uli untuk membedah secara detail buku-buku yang sedang kami baca. Nah, kali ini kami akan mendiskusikan bab 1 dari bukunya Sylvia Federici yang berjudul Revolution at Point Zero, Housework, Reproduction, and Feminist Struggle. Nah, di bab 1 ini, judul babnya adalah Theorizing and Politicizing Housework. Nah, bab 1 juga akan dibahas pembaca di minggu pertama atau di season pertama ini ada Uli dan Meike. Nah, sedangkan pemantiknya, bukan pemantik ya, sebetulnya karena kami juga membaca, Ella dan saya juga akan membantu mengulas bab 1 ini dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai mempresentasikan hasil bacaan Meike dan Uli, saya persilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri secara singkat saja ya, mungkin dari Mei, Uli, kemudian Ella. Kepada teman-teman saya persilahkan. Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Saya Meike Indah Erlina atau akrab disapa Mei. Sekarang saya beraktivitas di Akar Foundation. Terima kasih. Ya, halo semua kawan-kawan. Saya Uli. Saya sekarang beraktivitas di satu NGO fokus di isu lingkungan. Namanya Genesis Bengkulu. Terima kasih. Halo, selamat sore. Selamat siang semuanya. Saya Ella dari Yayasan Pusaka sih kalau sekarang. Tinggalnya sekarang di Papua, tepatnya di Merauke. Jadi ini dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman sebetulnya ini mau informasikan juga kepada para penonton nanti ya yang akan menyaksikan video kami di YouTube-nya Akar. Jadi jika teman-teman ada rekomendasi buku yang ingin kami diskusikan sama-sama atau kita diskusikan sama-sama, teman-teman bisa kasih komentar ya di box komen video YouTube ini. Kemudian kami akan pertimbangkan rekomendasi buku-buku yang teman-teman sarankan. Nah, menurut saya pengantarnya itu dulu. Teman-teman nanti jika mau e-booknya atau PDF-nya kami bisa sharing di di box description di video ini. Nah, ini bukunya yang kami print ya. Oke, langsung aja kita ke teman-teman pembaca. Siapa yang sudah siap? Mei atau Uli? Saya persilahkan, siapa duluan? Mei dulu, oke. Teman-teman, saya akan membahas tentang part 1 terkait dengan teorisasi dan politisasi pekerjaan rumah tangga. Dan di sini ada 3 subbab yang akan saya bagikan. Di subbab pertama ini tentang esensi dari gerakan menuntut upah pekerjaan rumah tangga. Nah, di sini ada dua yang menjadi dua hal yang merupakan sudut pandang terhadap pekerjaan rumah tangga, upah pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Yang pertama, memandang upah pekerjaan rumah tangga itu sebagai suatu hal yang biasa atau yang dimistifikasi dan juga menjadi suatu yang difemininkan untuk perempuan terutama, karena memang secara tradisional pekerjaan rumah tangga itu dianggap
oleh masyarakat kapitalis merupakan pekerjaan alami seorang perempuan, dan memang perempuan ditakdirkan untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan domestik. Nah, itu yang menjadi sudut pandang pertama terkait dengan upah dari pekerjaan rumah tangga. Terus yang kedua, ketika melihat upah pekerjaan rumah tangga itu sendiri sebagai suatu perspektif politik. Di sini untuk mendapatkan upah itu dianggap sebuah gerakan revolusioner, dianggap sebagai sebuah perjuangan politis. Kemudian itu juga semacam menggabungkan kekuatan sosial perempuan di masyarakat. Kemudian bagi gerakan feminis sendiri, ini satu-satunya gerakan yang sangat revolusioner. Nah, ada satu pengantar yang yang menarik di awal itu dari bukunya Sylvia Frederick ini, dalam bahasa Inggris ya, saya bacakan. Jadi di bukunya dia menulis, "They say it is love, we say is unwakered. They call it frigidity, we call it absenteeism. Every miscarriage is a work accident. Homosexuality and heterosexuality are both working condition, but homosexuality is control of production, not the end of work. More smiles, more money. Nothing will be so powerful is destroying the healing virtues of a smile. Neurosis, suicide, desexualization, optional disease of housework." Jadi dia bilang di sini bahwasannya si Sylvia Frederick ini bilang bahwasannya di dalam tulisan di awal itu dia bilang mereka mengatakan pekerjaan rumah tangga itu kan atas dasar cinta, tapi sebenarnya bagi perempuan-perempuan ini pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang tidak disentuh. Kemudian ketika mereka berbicara soal rigiditas, di sini justru kaum perempuan revolusioner ini memandang itu adalah sebuah absensi, dan dia juga di sini meyakini bahwasannya setiap keguguran itu adalah kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya juga di sini ada poin di mana poin pertama di dalam subbab terkait upah sendiri itu ada a labor of love. Nah, di sini pertama Frederici melihat bagaimana di dalam pekerjaan rumah tangga itu adalah ada sebuah unsur manipulasi. Nah, manipulasi di sini itu meluas, kemudian dianggap sebagai sebuah kekerasan, tapi secara halus gitu kan, dilakukan oleh kapitalisme terhadap bagian manapun dari kelas pekerja. Jadi di sini setiap pekerja dimanipulasi dan dieksploitasi dengan kata cinta tadi, cinta terhadap keluarga, terhadap rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu salah satu bentuk eksploitasi kapitalisme. Di sini juga memandang bahwasannya ada hubungan modal yang sangat membingungkan terkait upah, dan juga di dalam sebuah lingkaran kapitalis itu sendiri membingungkan karena di sini ada upah, di sini dianggap upah itu adalah sebuah kesepakatan yang adil, tapi faktanya ketika kamu mendapatkan upah artinya ada sesuatu yang harus dibayar, tapi di sisi lain di saat yang bersamaan itu sebenarnya kamu bekerja, ada yang kamu kerjakan tapi dia sudah diwakilkan dengan upah itu. Sebenarnya pekerjaan itu sendiri pekerjaan lain yang ada di dalam satu lingkaran pekerjaan itu tidak dihitung, yang dihitung hanya upah di awal pekerjaan itu sendiri. Kemudian di sini juga memiliki pekerjaan kemudian memiliki upah itu merupakan sebuah kontrak sosial. Jadi kamu ketika bekerja dan menghasilkan upah itu dianggap dianggap sebagai kelas yang diakui di masyarakat. Nah, kemudian
Di sisi lain, sebenarnya mereka ini bekerja, kemudian ada upah, tapi sebenarnya secara alamiah ya nggak mau juga gitu kan, mengerjakan hal-hal yang dia kerjakan, karena dia bekerja di sini itu memang syarat sebagai manusia yang bila ingin menjadi bagian dari komunitas itu untuk hidup di sekitar. Nah, jadi jadi di sini pekerjaan rumah tangga itu sendiri disematkan kepada perempuan itu, tadi seperti yang saya katakan, tidak pekerjaan rumah tangga itu tidak dipandang sebagai sebuah pekerjaan, tapi dia dijadikan sebagai atribut alami seorang perempuan. Jadi kayak kalau dia melakukan pekerjaan rumah tangga, itu memang kodratnya dia, kan itu sederhananya seperti itu. Jadi kayak memfemininkan pekerjaan rumah tangga itu identik dengan perempuan. Nah, kemudian di sini juga kalau di komunitas masyarakat kita itu sendiri, kalau misalnya perempuan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu bisa dinyinyirin dan juga dianggap bukan sebagai perempuan pastinya ketika tidak mampu melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, kemudian di sini juga secara tidak langsung modal itu upah itu pekerjaan rumah tangga itu diakui sebagai pekerjaan. Ketika misalnya modal meyakinkan kita bahwasannya pekerjaan rumah tangga itu ya wajar gitu kan di situ. Nah, terus jika kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sendiri, jadi memperkuat asumsi di luar itu bahwasannya perempuan yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu ya tidak bekerja begitu kan. Kemudian lingkungan juga mencegah kita itu untuk melawan terjadinya, melarang kita untuk melakukan perlawanan untuk menuntut upah, karena memang seperti itu ya. Jadi kayak pekerjaan rumah tangga itu disembunyikan begitu. Nah, kemudian ketika kita benar-benar ingin melawan itu ya kita hanya mampu di dalam ruang private aja, cuman bisa menyuarakan apa yang ingin kita tuntut kayak upah tadi itu di dalam seputaran keluarga saja. Jadi kayak hanya terjadi pertengkaran di dalam lingkup kecil keluarga. Kemudian di masyarakat itu sendiri ketika kita menuntut upah terkait dengan pekerjaan rumah tangga, terus kita mengeluh dengan pekerjaan rumah tangga yang begitu beratnya dibebankan kepada kita semua, nah itu kita dianggap sebagai, ya itu di masyarakat yang seperti itu dianggap ya kamu tuh sebagai sama halnya dengan seorang pelacur yang lagi ngomel aja gitu kan. Nah, kemudian masih di A Labor of Love tadi, jadi cinta dan pernikahan. Nah, karena pekerjaan rumah tangga itu dianggap wajar, perempuan diyakinkan bahwa anak dan suami itu adalah harapan terbaik mereka. Jadi di sini perempuan kayak tidak merasa kalau mereka itu ditipu ketika misalnya hari pengantin berakhir dan besok-besok dia sudah menemukan dirinya tuh lagi di depan wastafel gitu kan, bersihin kamar mandi, bersihin rumah dan lain-lain. Jadi kayak menikmati saja gitu kan pernikahan itu dan pekerjaan rumah tangga yang ada di dalamnya, karena unsur yang diyakinkan tadi, cinta dan bentuk loyalitas terhadap keluarga mungkin. Nah, kemudian ilusi menikah karena cinta ini sendiri pun juga sebenarnya ada unsur kayak misalnya keamanan dan uang kan, kayak misalnya kenapa misalnya perempuan memilih menikah, ada dua hal di sini kan dikatakan. Pertama itu menikah karena ya tadi aman secara finansial, jadi nggak apa-apa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang penting secara finansial terpenuhi. Padahal sebenarnya di sini ya pekerjaan rumah tangganya pun banyak sekali gitu kan. Nah, terus juga di sini dikatakan misalnya gini, kita kan kalau misalnya sudah menikah di situ kan kebebasan untuk melakukan aktivitas yang di luar pekerjaan rumah tangga itu agak sulit, karena memang waktu sudah banyak dihabiskan untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Tapi kita nggak punya waktu sendiri untuk diri kita sendiri, makanya
ada pepatah juga yang bilang, dan itu relevan sampai sekarang, masih sering orang-orang tua kita bilang, nikmati aja dulu kebebasanmu gitu kan. Kalau ada uang, ya udah beli aja dulu apa yang kamu mau. Nanti nggak bisa lagi gitu kalau sudah sudah terikat dalam ikatan pernikahan gitu. Nah, tapi realitasnya pesan yang kayak gitu tuh nggak bisa semudah itu juga diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, karena memang aktivitas pekerjaan rumah tangga yang banyak tadi itu juga mengakibatkan kita tuh ya memang benar-benar tidak punya waktu untuk diri sendiri, menikmati waktu untuk diri sendiri begitu. Karena memang dari kecil pun kita sudah dididik sebagai perempuan yang harusnya patuh ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu kan. Jadi kalau perempuan yang memang terlahir untuk ini ngerjain urusan-urusan domestik, di luar itu laki-laki kan sudah dari kecil tuh terpatri yang kayak gitu. Jadi untuk melakukan sebuah perlawanan pun juga kayak gitu ya, terkungkung dengan asumsi-asumsi seperti itu. Nah kemudian karena pekerjaan rumah tangga tadi itu telah dibunuh oleh oleh kata cinta itu tadi sendiri. Jadi di sini secara tidak langsung modal ikut serta membunuh banyak hal. Nah, pertama dalam satu waktu pertama modal pertama pekerjaan rumah tangga ini sendiri kan merupakan pekerjaan gratis. Kenapa dia bisa dikatakan modal berhasil membunuh banyak hal dalam satu waktu? Karena pekerjaan rumah tangga ini, pertama pekerjaan rumah tangga itu kan gratis, tidak mesti harus dibayar, itu asumsinya. Terus yang kedua, perempuan tidak akan melawan karena memang dia sudah patuh pada kodratnya. Kemudian yang ketiga juga kalau misalnya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, ya berarti dia adalah perempuan sejati. Jadi kalau misalnya nggak bisa masak, nggak bisa nyuci piring, nggak bisa nyapu gitu kan, atau gosong goreng telur, berarti bukan perempuan sejati. Nah itu yang diciptakan oleh modal itu seperti itu. Nah kemudian sebenarnya yang harus dilihat juga di buku ini, di saat yang sama itu modal itu mendisiplinkan juga laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Jadi ketika misalnya perempuan dituntut untuk melakukan seluruh aktivitas rumah tangga, nah laki-laki pun dia dituntut untuk menjadi pencari nafkah utama gitu kan. Jadi karena seperti itu, laki-laki di sini juga harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan, baik itu finansial ataupun kebutuhan lainnya di dalam rumah tangga. Perempuan bekerja, perempuan di rumah mengurus rumah tangga. Nah, kemudian kalau misalnya beruntung ya laki-lakinya bisa memberikan bantuan kepada istrinya itu pelayan misalnya kan. Tapi di satu sisi juga ya dia kasih pelayan, otomatis dia harus menambah beban kerjanya sehingga dia bisa mendapatkan upah yang banyak lagi agar mampu membiayai biaya membayar pelayan tadi. Kemudian, nah di sini modal tuh benar-benar menciptakan sebenarnya pekerjaan rumah tangga itu bukan cuma sekedar cuci pakaian atau memasak dan lain-lain. Ada hal lain yang juga menjadi bagian dari pekerjaan rumah tangga. Tapi ada pelayanan lain yang juga harus diberikan seorang istri kepada suami, misalnya layanan seksual. Nah, jadi perempuan itu tidak hanya dituntut untuk bisa atau mampu mengerjakan pekerjaan di dapur, tapi juga harus, kalau istilahnya itu harus bisa di kasur, sumur gitu kan. Jadi kedua hal itu juga menjadi bagian dari pekerjaan perempuan yang harus mereka lakukan. Jadi mereka itu benar-benar menyerahkan fisik, emosional, terus pikirannya untuk semua yang ada di rumahnya itu sendiri, suami terutama di sini laki-laki. Dan kemudian di sini juga, jadi kita harus ketika misalnya modal itu juga menunjukkan semakin miskin keluarga, maka semakin tinggi perbudakan terhadap perempuan. Nah, di situ bukan hanya karena situasi dari gejolak ekonomi yang dialami oleh keluarga, tapi juga karena sebenarnya modal itu memiliki sebuah kebijakan yang ganda. Jadi satu untuk kelas menengah dan satu untuk keluarga kelas pekerja. Nah, di sini karena ada situasi yang seperti itu,
bukan tidak memungkinkan muncul juga apa ya istilahnya itu machismo. Jadi dia semacam, kalau di Meksiko itu dia kayak budaya dari laki-laki yang suka mendominasi perempuan dan melakukan kekerasan juga ketika misalnya apa ya, misal di tempat bekerjanya si suami ini mengalami persoalan dan lain-lain. Nah, pulang ke rumah, ketika pulang ke rumah, kemudian dia ketika di rumah dia pun melampiaskan amarahnya, melampiaskan emosinya terhadap si istri juga. Nah, jadi mungkin ya seperti itu ya yang untuk ini. Kemudian kenapa muncul machismo itu sendiri, karena memang dia menganggap ya istri dan istana itu adalah miliknya. Jadi kayak kepemilikan dia terhadap istri dan istana itu dan rumah itu menjadikan dia untuk berani melakukan machismo itu sendiri kepada istrinya gitu kan. Nah, jadi ketika dia frustasi dengan pekerjaannya di kantor, atau ketika dia merasa apa ya masih bagian dari frustasi kayaknya. Jadi ketika dia frustasi terhadap pekerjaannya, dia bisa melampiaskan kepada istrinya di rumah, kemudian dia bisa memerintah siapapun di rumah itu seenak hatinya aja gitu kan. Kemudian dia juga kayak kalaupun ingin melakukan hubungan seksual dengan istrinya juga yang kayak ya semaunya aja, tidak apa ya benar-benar melibatkan peran dari si istri itu sendiri, karena memang tadi ya machismo itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah perempuan punya cara melawan, tapi selalu saja dengan cara yang terisolasi dan terprivatisasi. Jadi bagaimana membawa riak-riak perlawanan yang ada di diri perempuan yang di rumah itu kemudian bisa dibawa ke jalanan gitu. Karena itu pertanyaan dasar juga yang ada di dalam buku ini. Nah, kemudian di sini apa ya, istilahnya tuh perempuan mungkin tidak bisa melayani satu orang, tapi selalu terhubung dengan laki-laki yang lainnya. Jadi kayak ada apa ya? Jadi kita itu memang dari kecil pun kita sudah dilatih untuk apa ya, melayani orang di rumah itu tadi yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Misalnya kita dari kecil ya, berdasarkan buku ini dan pengalaman gitu kan. Nah, ketika ada tamu itu misalnya perempuan yang disuruh bikin kopi. Nah, jadi kayak kita sudah dilatih melayani orang lain dari kecil sebagai perempuan ya. Kemudian kedua itu juga di rumah ketika ada pekerjaan rumah sehari-hari itu ya anak perempuan yang harus mengerjakan. Jadi kayak melayani keluarga, melayani orang tua. Dan ketika mereka dihadapkan pada situasi pernikahan, mereka harus melayani suami dan juga anak-anak mereka. Terus menebar senyum gitu kan, nggak boleh ada keluhan dan lain-lain. Itu yang dilihat di sini juga. Nah, kemudian subbab yang bicara tentang revolutionary perspektif. Jadi perspektif revolusioner. Nah, kalau kita melihat dari tulisan Federici ini sendiri, itu yang pertama, kan tadi kalau misalnya kita menganggap bahwasannya upah kerja itu hanya sebagai bentuk ya nggak perlu diupah gitu kan, apa ya, dia hanya sebagai hal biasa aja, feminin, naluri pekerjaan perempuan, maka dia tidak merasa perlu untuk melakukan apa ya, menuntut upah itu. Tapi ketika misalnya mereka memaknai bahwasannya upah itu bukan berarti apa ya, bukan berarti kita itu hanya semata-mata menuntut upah itu karena uang, tapi itu adalah bentuk ekspresi kita untuk melawan stigma memfemininkan pekerjaan rumah tangga itu di lingkungan masyarakat dan peran yang memang diciptakan oleh modal sendiri. Nah, di sini kalau kita benar-benar berani melakukan apa ya, menuntut upah, maka melemahkan harapan masyarakat bahwasanya perempuan yang bekerja di rumah itu adalah yang lebih baik ketimbang perempuan yang ada di luar sana gitu kan. Dan melemahkan harapan masyarakat juga bahwasanya perempuan yang bekerja di rumah lah yang diharap-harapkan bisa mendidik anak-anak mereka.
dan bisa mengurusi suami mereka. Jadi kayak memecah stereotip masyarakat gitu kan. Terus berjuang mendapatkan upah di sini bukan untuk bukan untuk memasuki hubungan kapitalis karena kita tidak pernah keluar darinya, tapi di sini kita ingin kita di sini bukan berarti mau bukan berarti tidak masuk ke kapitalis, karena memang kapitalis itu sungguh berat untuk dilawan. Jadi bukan dengan cara keluar kalau di sini yang disarankan, tapi justru kita tetap berada di dalamnya dengan cara mematahkan rencana-rencana yang modal sudah sediakan untuk membagi kerja-kerja perempuan dan kekuatan sosial dari pekerja. Nah, kemudian terakhir itu bicara soal bagaimana the struggle for social service. Jadi di sini kita akan frustasi jika pekerjaan rumah itu tidak diakui sebagai sebuah pekerjaan. Nah, maka harus diakui dulu tuh pekerjaan rumah tangga ini sebagai sebuah pekerjaan. Itu yang dikatakan Federici di sini. Jadi tidak akan ada perubahan nyata jika kita tidak menyerang peran perempuan yang distigmakan oleh masyarakat itu sampai ke akar-akarnya. Nah, ketika perempuan berada di luar rumah pun melakukan pekerjaan-pekerjaan di publik pun tetap melekat di dirinya bahwa perempuan itu secara naluriah, secara alami adalah pekerja adalah ibu rumah tangga gitu kan. Jadi kalau di sini memandangnya perempuan itu walaupun dia bekerja di luar hanya sekedar memindahkan pekerjaan di rumah ke publik aja, tapi tetap esensinya dia bekerja sebagai ibu rumah tangga begitu. Baik, terima kasih Mei atas bacaannya. Selanjutnya saya langsung berikan kesempatan kepada Uli ya sebagai pembaca bab 1. Silakan Uli, setelah itu baru kita diskusikan sama-sama. Iya, makasih Mei. Tadi Mei sudah menyampaikan hasil bacaannya ya dari bab 1. Ada 5 subbab yang subbab pertama dan kedua itu sebenarnya banyak mengungkapkan atau mengungkapkan keadilan yang dihadapi perempuan dalam satu institusi paling kecil yaitu keluarga. Terus dari subbab 1 dan 2 itu sebenarnya intinya adalah kerja itu mengalami penyempitan makna. Jadi pekerja perempuan yang bekerja di dalam rumah tangga untuk memulihkan seluruh hal yang keluarga mereka itu tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan karena itu tidak berkonsekuensi karena itu tidak dibayar gitu kan. Nah, terus karena sebenarnya modal uang itu adalah modal untuk memaksa orang bekerja. Maka ketika sebuah pekerjaan itu tidak dibayar, maka kita juga tidak punya posisi tawar atau tidak punya kekuatan yang besar untuk menyatakan bahwa kami tidak bertanggung jawab untuk semua pekerjaan yang kalian berikan kepada kami. Kira-kira intinya begitu ya. Di subbab 1 dan 2. Terus di subbab 1 dan 2 selain kata kerja itu mengalami penyempitan makna, kedua memang antara reproduksi dan produksi itu dia dibedakan ya. Jadi mensubordinasikan reproduksi itu untuk produksi. Padahal sebenarnya 2 itu adalah pekerjaan yang punya posisi yang setara. Nah, di subbab ketiga juga sebenarnya Silvia Federici itu mencoba untuk mempertentangkan teori mapan dan gerakan-gerakan mapan, khususnya itu gerakan-gerakan kiri. Karena Silvia ini melihat ada yang terlewatkan dari analisis gerakan-gerakan kiri yang melihat bahwa persoalan perempuan itu karena tidak adanya modal gitu. Pertentangan borjuis dan
proletar itu karena memang ada akses yang timpang terhadap modal, dan kelompok-kelompok atau pekerja-pekerja buruh proletar itu tidak memiliki modal. Nah, padahal sebenarnya persoalan perempuan itu melampaui itu. Jadi persoalan perempuan itu lahir itu di bawah kuasa modal atau di bawah kuasa uang. Yang dijelaskan oleh Sylvia sangat detail sekali dan sangat emosional sekali ya kalau menurutku di subbab 1 dan subbab 2. Nah, kemudian juga Sylvia mencoba melawan teori mapan itu ya, melawan teori mapan itu dengan sebenarnya juga tidak juga lepas dari kerangka pikir bahwa memang ada sumber ketertindasan itu ya modal gitu, dan itu secara kuat terbangun karena ada sistem politik yang memang menguntungkan satu kelompok, yaitu satu kelompok kaum borjuis. Nah, kemudian di subbab keempat dan kelima itu sebenarnya memaparkan jenjang-jenjang gerakan politik feminis dan hasil-hasil yang didapatkan. Jadi di subbab ketiga dia mencoba mempertentangkan teori mapan soal feminisme yang dianut oleh kelompok kiri. Di subbab keempat dan kelima dia juga menguraikan sebenarnya capaian-capaian dari gerakan-gerakan yang sudah ada. Nah, kalau aku ngelihat sebenarnya di subbab 4 dan 5 itu titik poinnya itu ada dua hal ya, ada dua titik historis yang penting. Satu itu memang di tahun 70-an bagaimana konsep negara itu muncul dengan memisahkan ruang privat dan ruang publik. Nah, pemisahan ruang privat dan ruang publik yang menempatkan negara punya kewenangan untuk mengatur ruang-ruang publik, dan laki-laki itu mempunyai kuasa untuk mengatur ruang-ruang privat. Nah, artinya setiap ruang, kedua ruang itu, privat maupun publik, posisi perempuan itu tetap menjadi satu entitas yang tersubordinatkan begitu. Di ruang publik mereka tidak diakui bahwa mereka itu mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut hal publik. Kalaupun kemudian nanti ada kemajuan perempuan keluar dari ruang privat ke ruang publik, tetapi stigma bahwa perempuan itu hanya mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak lebih dari pekerjaan-pekerjaan di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga, menjadi pelayan, terus kemudian menjadi sekretaris, menjadi bendahara, gitu kan. Semua pekerjaan-pekerjaan yang seolah-olah itu adalah atribut alami perempuan gitu untuk melayani gitu. Nah, terus kemudian di ruang privat tidak pernah dilihat bahwa pekerjaan reproduksi sosial itu sebagai sebuah pekerjaan gitu. Itu sebagai kewajiban seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan untuk melakukan itu atas nama cinta gitu kan, terus atas nama kasih sayang. Dan ketika perempuan tidak melakukan itu, maka keperempuanannya itu seolah-olah terampas dari diri dia sendiri. Dia tidak layak disebut sebagai perempuan gitu kan. Nah, sebenarnya gerakan atau perlawanan untuk mendapatkan upah dari pekerjaan rumah tangga itu tadi Mei sudah mencoba menjelaskan bahwa dia ini ya sebenarnya beyond dari ya udah bayar gitu, bukan itu aja, tapi menurutku itu adalah sebuah satu gerakan politik gitu kan. Ketika kita bilang bahwa ini adalah sebuah pekerjaan, maka ini layak dibayar, maka semua pihak itu akan berpikir berulang-ulang, baik itu negara maupun baik itu perusahaan ya, baik itu perusahaan dan baik itu orang-orang yang sebelumnya itu mendapatkan
manfaat dari kerja-kerja yang tidak terbayarkan itu. Mereka akan berpikir dua kali gitu kan. Dan ketika kita bilang bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang layak untuk diberi upah, sebenarnya kita juga bilang bahwa ketika kami tidak melakukan pekerjaan itu, maka kamu tuh tidak ada orang yang berhak protes karena ini hak kami untuk tidak melakukan itu karena itu juga tidak dibayar. Nah, kira-kira sederhananya begitu gitu kan. Nah, terus kemudian penanda yang kedua adalah revolusi industri ya di tahun 80-an. Jadi di bab 1 itu di subbab 4 dan 5 itu melihat bagaimana perkembangan isu-isu feminis maupun gerakan politik feminis di tahun 70-an hingga ke 80-an. Nah, di tahun 80-an itu ketika revolusi industri meledak, maka di situ menjadi salah satu momen perempuan itu keluar dari ruang privat ke ruang publik. Nah, karena meletakkan persoalan perempuan itu adalah ketiadaan modal, maka Sylvia tuh kira-kira bilang bahwa jawaban pragmatis pada saat itu adalah mengeluarkan perempuan atau mendekatkan perempuan kepada akses untuk modal itu sendiri atau untuk mendapatkan uang itu sendiri. Jadi mengeluarkan perempuan dari kerja-kerja rumah tangga untuk bekerja ke pabrik-pabrik gitu kan. Maka perjuangan di era itu juga politik feminis di era itu ya, satu dia mendapatkan upah yang layak, upah yang adil, terus jam bekerja dan lain sebagainya. Tetapi hal yang luput untuk diperiksa adalah perempuan ketika dia kembali ke rumah, dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi nggak ada yang berubah dari beban yang dialami perempuan di ruang privat gitu. Nah, Sylvia itu sangat detail sekali menjelaskan itu di subbab kedua. Jadi dia bilang bahwa seolah-olah malam itu kan, dengan semua kelelahan kita untuk bekerja dalam satu hari itu, kita bekerja di pabrik, terus kemudian kita juga bekerja di ruang privat. Malam itu kita juga dipaksa untuk menjadi seseorang yang mampu memuaskan suami kita atau teman laki-laki kita gitu, bercinta. Padahal sebenarnya perempuan itu bukan tidak bisa ya, mungkin dia tidak merasakan kenikmatan dan kebahagiaan, tapi dia dilekatkan tanggung jawab untuk membahagiakan orang lain dengan berharap dia juga mendapatkan kebahagiaan dari proses membahagiakan orang lain itu. Terus tiba-tiba ketika pagi datang, mereka bisa melupakan segala hal yang terjadi di atas ranjang pada malam hari dan kembali bekerja dengan seragam kebanggaan gitu kan. Maksudnya seragam kebanggaan itu ya dengan semua atribut pekerjaan mereka di ruang-ruang pabrik dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang coba didedah dan diungkapkan oleh Sylvia bahwa ada yang luput dari persoalan perempuan itu, yaitu meletakkan pekerjaan rumah tangga itu sebagai atribut alami perempuan dalam konteks psikologi dan kepribadian perempuan itu sendiri. Nah, terus ada hasil memang dari setiap pembabakan perjuangan politik feminis, bagaimana ini konteksnya mereka melihat ini ya, tulisan ini melihat perjuangan politik dan situasi feminisme di Amerika. Nah, memang ada yang berubah. Jadi ketika tindakan atas kehendak itu mulai muncul, jadi perempuan sudah mulai bisa melakukan satu tindakan atas kehendaknya. Tetapi lagi kemudian di bawah sistem yang sangat kapitalistik dan modal bekerja dan mencekram sangat kuat sekali, maka kemudian dia diperhadapkan pada satu realitas material yang kita coba cocokkan aja dengan situasi politik ekonomi yang ada pada saat itu gitu kan. Bukan pada kalau Sylvia bilang itu memperkuat memperluas
basis sosial dan memberikan kekuatan baru bagi seluruh perempuan tanpa terkecuali, baik perempuan yang bekerja menjadi buruh maupun perempuan yang hanya bekerja di rumah tangga. Nah, jadi Sylvia juga bilang kayak seolah-olah gerakan kiri yang meletakkan kelas pekerja itu sebagai satu entitas yang layak untuk diperjuangkan, tetapi ketika ada satu perempuan yang tidak maksudnya dia juga tidak mampu lagi sebenarnya untuk bekerja karena seluruh energinya itu habis untuk melakukan kerja-kerja di rumah tangga, itu menjadi satu kelompok yang seolah-olah tersingkirkan gitu. Tidak dilihat itu sebagai suatu persoalan atau problem. Nah, semua persoalan itu jadi karena penandanya itu ada dua tadi ya, munculnya konsep negara dan revolusi industri itu, maka pertanyaannya siapa yang kemudian berhak untuk membayar semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbayarkan itu. Jadi buku ini bilang bahwa semua orang yang mendapatkan keuntungan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah terbayarkan itu, maka kita harus meminta pertanggungjawaban mereka gitu. Pada negara, pada kelompok modal yang tidak pernah membayar itu gitu kan, hanya melihat ketika aku datang, misalnya aku sebagai pekerja datang ke pabrik, ya aku sebagai pekerja gitu, tapi dia tidak menghitung bagaimana aku memulihkan dan bagaimana orang yang memulihkan diriku di dalam satu institusi keluarga. Dan dari semua hal itu kita melihat bahwa keluarga itu adalah satu institusi terkecil, tetapi dia menopang perekonomian global. Dan itu tidak berubah ceritanya dari dulu bahkan sampai sekarang. Dan itu di-mention sedikit di bab ini oleh Sylvia dengan menyebutkan bahwa ukuran-ukuran ekonomi baik itu di satu negara maupun secara global itu dilihat dari ukuran-ukuran makro seperti GDP, kalau di Indonesia itu PDRB atau apa, produk domestik regional bruto, yang sebenarnya tidak meletakkan kerja-kerja reproduksi itu sebagai sebuah pekerjaan gitu yang mendukung sistem ekonomi itu. Nah, itu jadi memang butuh satu konstruksi baru juga untuk melihat bagaimana sebenarnya pertumbuhan, karena perdebatan antara pertumbuhan ekonomi versus ekonomi yang tidak bertumbuh itu masih hangat sampai sekarang dan bahkan terbangun lagi ya secara masif sekarang. Jadi memang sudah selayaknya pertumbuhan ekonomi yang tanpa batas itu juga harus dirubah konsepnya dengan ekonomi yang menurut kita juga ada poin yang mendudukkan bahwa kerja-kerja reproduksi sosial itu sebagai sebuah kerja produksi. Nah, kira-kira menurutku itu, Din. Terima kasih teman-teman Uli dan Mei yang sudah sharing hasil bacaannya. Karena kami mungkin sebenarnya tugas membaca buku ini kan ditanggungjawabkan kepada semua ya. Semua dari kita harus membaca wajib. Hanya memang tugas masing-masing individu itu menjabarkan secara detail tentang apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh penulis dalam setiap bab. Nah, ini langsung saja ya, walaupun saya moderator, tapi saya juga mau mengeksplorasi bacaan singkat saya tentang khususnya di bab pengenalan ya yang menarik. Nah, yang seperti teman-teman ketahui bahwa sebetulnya kan buku Revolution at Point Zero ini merupakan hasil risetnya juga ya, kemudian hasil riset yang berdasarkan pengalaman Sylvia selama lebih dari 30 tahun menjadi aktivis pergerakan ya, khususnya dalam mengkampanyekan isu-isu wage for housework. Nah, kemudian dalam introduction-nya atau dalam pendahuluannya,
yang ditekankan oleh apa namanya Sylvia Federici itu menekankan bahwa housework itu merupakan faktor yang paling penting dalam mendefinisikan eksploitasi perempuan dalam kapitalisme. Nah, dalam tahap pembangunan kapitalis, setiap relasi kemudian dihubungkan di bawah kapital dan tidak ada lagi perbedaan antara masyarakat dan pabrik ya. Jadi masyarakat itu kemudian menjadi sebuah pabrik dan hubungan sosial atau relasi sosial menjadi hubungan relasi produksi. Nah, dalam hal ini disebutkan oleh Sylvia Federici itu sebagai social factory yang dimulai dari rumah tangga gitu ya. Nah, Sylvia Federici juga juga menjelaskan bahwa sebetulnya kerja reproduksi atau kerja reproduktif dan kerja domestik itu menguntungkan kapitalisme dan merugikan perempuan. Oleh karena itu sebetulnya revolusi harus dimulai dari titik itu, dari titik di mana manusia menemui alienasinya yang paling mendalam, yaitu housework yang dijelaskan oleh Sylvia Federici. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada daftar isi atau kontens buku Sylvia Federici ini, di part 1 sebetulnya hampir di setiap subtema itu Sylvia Federici meletakkan tahun ya. Nah, menurut saya tahun-tahun itu menjadi penting di mana kampanye wage for housework itu dimulai. Karena sebetulnya dalam pengantarnya Sylvia Federici juga menjelaskan bahwa kampanye wage for housework ini dimulai sejak khususnya ya periode pasca Perang Dunia Kedua di Italia sekitar tahun 1950-an. Nah, dalam pendahuluannya juga Sylvia Federici mengungkapkan bahwa reproduksi dan kerja domestik atau housework yang dilakukan perempuan itu yang tidak diupah itulah yang membuat dunia tetap bergerak hingga sekarang. Jadi domestifikasi perempuan di ranah housework yang dibungkus dengan ilusi cinta pun membuat perempuan tergantung pada laki-laki. Jadi dia berpendapat bahwa kerja reproduktif dan kerja domestik itu hanya menguntungkan kapitalisme dan merugikan perempuan. Dan disitulah titik perlawanan itu harus dimulai. Nah, yang menurut saya yang menarik juga dalam dalam bab 1 ini soal social factory itu ya. Bagaimana kapitalisme itu melihat tubuh perempuan atau kerja-kerja unpaid itu sebagai dijadikan akumulasi primitif untuk menciptakan modal, surplus modal. Nah, mungkin Ella bisa mengelaborasikan juga hasil bacaannya ya di bab pertama ini. Silakan Ella. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin ini tidak akan menjadi pembacaan yang terakhir ya. Maksudnya insya Allah kami akan terus melanjutkan klub baca ini di tengah pandemi di mana kita mungkin agak sulit bertemu satu sama lain, harus melakukan social distancing dan sebagainya. Inisiatif seperti ini sebenarnya cukup membantu ya untuk kemudian melewati masa-masa sulit. Nah, kalau menurutku sih buku ini relevan kalau mau dikaitkan dengan situasi pandemi ini ya. Dimana mungkin teman-teman masih ingat beberapa istilah yang kemudian menjadi relevan dalam konteks hari ini, yaitu essential business dan non-essential business gitu kan, essential workers dan non-essential workers. Kemarin saya baca postingan teman di Facebook, dia merilis satu survei di Singapura, kalau tidak salah, itu tentang persepsi masyarakat terhadap apa saja sih essential workers di tengah pandemi. Apa saja sih tipe-tipe pekerjaan yang kemudian masyarakat ingin tetap ada dan akan membayar lebih untuk pekerjaan itu supaya mereka gajinya, insentifnya meningkat gitu kan, karena mereka esensial begitu
dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, kita bisa tebak dong, 5 besar lah, dokter seperti biasa, nurse, terus Gojek kayak apa sih istilahnya itu ya, ya yang delivery gitu kan, delivery service, terus ya cleaning workers, kemudian apa ya satu lagi, ya intinya mereka yang bergulat dengan sebenarnya aktivitas-aktivitas yang harian begitu, harian dan walaupun jomplang ya, misal antara dianggap jomplang dalam artian ya dokter kemudian perlu stratifikasi akademik tertentu dan kemudian ini tiba-tiba masuk ke cleaning workers, tapi ternyata di mata masyarakat ya terlepas dari komodifikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan ini, mereka dianggap esensial, mereka dianggap melakukan kerja-kerja esensial, sehingga kemudian masyarakat ingin pekerjaan ini tetap bertahan. Nah, pekerjaan ini kan sangat identik dengan sebenarnya kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh perempuan seperti itu, caring atau membesarkan anak, kemudian membersihkan rumah dan melakukan masak, laundry, yang sebenarnya sehari-hari dengan masyarakat yang amat tergantung dengan servis dari kapitalisme ini melalui jasa, barang segala macam ya, kita kemudian menganggap kerja ini jadi esensial seperti itu. Nah, harusnya itu juga menjadi pemantik bahwa apa yang dilakukan perempuan selama itu tuh sangat esensial. Harusnya ini menjadi momentum bagi misalnya gerakan ya perempuan untuk kemudian menunjukkan bahwa selama ini ada yang luput dari perhatian masyarakat soal pandangan mereka soal pekerjaan perempuan yang mungkin dianggap sepele dan dianggap nature gitu ya, apa ya, feminin tadi. Sehingga buku ini secara tidak langsung, kemarin kita tidak sempat mendiskusikan ini ya, tapi kita pilih saja buku yang mungkin ya asik buat dibaca seperti itu. Tapi ternyata pas kupikir-pikir ya relevan sih misalnya dalam konteks hari ini. Nah, kalau untuk pembacaan tentang buku ini sebenarnya kan Uli dan Mei sudah, dan Dinar tadi sudah menyampaikan secara detail theorizingnya ya, maksudnya memang ground teori tentang kenapa harus pekerjaan housework itu dibayar gitu. Dan sebenarnya kalau pertanyaan berikutnya siapa, tapi dalam buku itu dijelaskan bahwa negara sebagai kolektifnya kapitalis kemudian bertanggung jawab untuk seharusnya kita demand untuk dia membayar pekerjaan-pekerjaan perempuan gitu. Meskipun mungkin akan banyak kritik ya dari publik secara umum ataupun di kalangan kiri sendiri, sebenarnya waktu gerakan ini diluncurkan tuh banyak kritik ya. Kalau aku mau cerita sih, sebenarnya yang aku telusuri di bacaan ini tuh root dari pemikiran ini beririsan dengan pemikiran apa sih? Dan ketemulah ya ternyata ini operaismo, beririsan dengan gerakan dan salah satu varian Marxisme di Itali itu yang dibilang di 1950-an itu operaismo, atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh buruhisme, kadang-kadang disebut juga Marxis otonom seperti itu. Nah, sebenarnya gerakan ini, tadi aku bikin catatan. Gerakan ini kan operaismo itu bertumpu pada ragam inisiatif buruh gitu untuk melakukan suatu aktivitas gitu. Karena sebenarnya gerakan ini percaya bahwa kapitalisme itu akan melakukan penyesuaian terhadap ketika buruh melakukan bertumpu dengan kekuatannya sendiri begitu. Itu yang dipercayai oleh ya gerakan operaisme ini. Sebaliknya kan kalau ortodoks percaya bahwa kapital itu selalu kapital justru yang mempengaruhi pekerja, bukan pekerja yang kemudian membuat kapital harus bernegosiasi segala macam. Tapi sebaliknya teman-teman operaisme ini percaya bahwa perlu ada inisiatif. Kekuatan revolusioner itu bertumpu dari inisiatif-inisiatif buruh, seperti misalnya melakukan sabotase pabrik, mogok kerja gitu, dan itu di luar, bahkan itu bisa dilakukan di luar serikat ya, tidak harus dalam serikat, tapi ya itu tadi otonom kan, itu letak otonominya di situ gitu. Nah, maka itu dari kritik utama dari operaismo ini, bukan kritik tapi salah satu strateginya adalah kampanye itu ya pengurangan jam kerja dan upah gitu. Jadi dua hal ini yang kemudian menjadi epicentrum dari perjuangannya teman-teman di gerakan operaismo. Nah, si Delacoste selain Federici, dia ada juga beberapa
eksponen lainnya ya yang mendukung pemikiran WFH ini, Wage for Housework ini, itu ada Maria Rosa Dalla Costa, ada Selma James. Nah, Federici berapa kali di bab 1 kan dia mengutip bahwasanya dia terinspirasi dengan satu tuh satu lagi lupa aku. Yang kedua itu jelas karyanya si Dalla Costa yang berjudul Women's Subversions of Community gitu. Jadi itu esainya si Dalla Costa ini menjelaskan tentang problem dan menjelaskan tentang women's question gitu ya. Jadi apa aja sih problem perempuan dan juga menjelaskan strategi dari untuk masuk pada gerakan ini gitu. Jadi Maria Rosa Dalla Costa dan kemudian Selma James juga. Selma James ini tulisannya itu Woman's Place, tentang esainya itu pamflet yang lumayan terkenal waktu di eranya gitu disebar. Pamfletnya sebenarnya saya sudah baca dan itu dia sebenarnya nggak teoritis, tapi dia menarasikan saja sebenarnya tempat-tempat perempuan gitu, menarasikan dengan sangat presisi perempuan dari lahir sampai meninggal itu kira-kira lokus-lokusnya, situs-situs kerjanya di mana saja begitu. Dan itu yang kemudian kalau kata Federici, saya setelah membaca bab terakhir dari tulisan si Dalla Costa tadi itu merasa bahwa saya menemukan rumah perjuangan gitu. Jadi sangat sangat kemudian memancing dia untuk serius menekuni sebagai seorang Marxis feminis itu. Nah, dari situ sih akar pemikiran dari operaismo tadi yang berkembang di Italia. Makanya kemudian tuntutannya adalah bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang wageless ini, yang tidak bergaji ini, yang sebenarnya menopang struktur kapitalisme itu, kemudian harus dibayar. Gitu. Karena kalau yang anggapan mereka sih sebenarnya kerja itu sebagai sesuatu yang natural. Jadi tidak ada salahnya menuntut gaji, karena bagaimanapun pada level apapun, kerja itu sebagai sesuatu yang natural. Tinggal bagaimana sistem yang kemudian menaungi kerja ini sendiri ya. Kalau kapitalis kemudian menguntungkan kapitalis gitu. Jadi kan ada debat-debat yang misalnya mengatakan bahwa kok tuntutannya hanya upah terus nggak radikal begitu ya harusnya rebut alat produksi segala macam. Tapi operaismo ini justru melihat hal yang sebaliknya begitu, bahwa justru kapital itu akan tunduk pada istilahnya ya otonomi dari pekerja itu sendiri. Jadi kita otonom dulu, baru kemudian kita bisa mengintervensi kapital. Sedangkan yang ortodoks percaya bahwa kapital selalu punya jalan untuk kemudian mengintervensi pekerja gitu kan. Nah itu jadi akar pemikirannya yang aku coba telusuri dari tulisannya Federici itu kesana. Jadi aku selain baca bab itu, walaupun cuma sampai bab berapa ya, nggak sampai bab 1 kan panjang sekali, aku baca sampai berapa, kemudian masuk ke tulisan-tulisan pokok dari Maria dan Selma James tadi. Tapi sebenarnya selain itu, selain melusuri akar pemikiran tadi, aku juga merefleksikan pengalaman lapangan tadi itu kan mungkin yang pengen ku panci ke teman-teman. Pasti teman-teman juga banyak sekali pengalaman yang kemudian mengingatkan tentang kerja-kerja rumah tangga yang dianggap tidak ada ini. Dulu itu temanku dia periset juga sekarang di Bogor, dia melakukan penelitian di kawasan transmigran yang perkebunan kelapa sawit itu, transmigran. Nah dia cerita ada pasar malam di situ tiap malam minggu pasar malam, yaitu mungkin sebulan sekali atau berapa gitu. Pasar malam itu buka tepat ketika para pekerja laki-laki ini yang bekerja di kebun sawit itu turun ke kampungnya, karena ini kan ada waktu istirahat di dalam sebulan. Nah jadi ada waktu tertentu dalam 1 bulan pekerjanya turun ke kampung. Nah pasar malam itu buka waktu itu. Jadi dia tahu bahwa kapan waktu-waktunya pekerjanya turun ke kampung. Nah terus ibu-ibu kemudian akan mempersiapkan diri begitu. Nah salah satu yang kemudian jadi jualan di pasar malam itu namanya kalau nggak salah nih ya tongkat Madura gitu. Kalau nggak salah temanku cerita. Jadi dia bilang, dia tanya ini apa begitu kan. Oh ini ya biasa begitu gitu kan. Neng udah nikah belum? Ditanya begitu kan. Temanku kan belum nikah, jadi nanti kalau udah nikah mengerti. Jadi setelah dia tanya, ternyata itu ya ini untuk meningkatkan libido seksual dan kemudian untuk
ya energi segala macam. Jadi si temanku ini bertanya ke ibu yang membeli itu, kenapa membeli itu ya? Karena ya saya harus menyenangkan suami seperti itu, karena pulangnya seminggu sekali supaya dia pulang kembali bekerja dengan segar. Kan persis sekali dengan yang diprediksi oleh Sylvia dan teman-teman jelaskan bahwasanya ya kerja-kerja seksual tuh ya kerja begitu disampaikan Mei dan Uli tadi, dan itu ya tidak hanya terjadi tentang gerakannya ada di Itali, tapi ya sampai ke tingkat lokal, kapitalisme dari tingkat global sampai tingkat lokal tuh terpengaruh begitu. Jadi kondisi materialnya emang seperti itu gitu. Jadi perempuan merasa bahwa ini menjadi pengabdian mereka untuk rumah tangga, dan kemudian ya secara tidak langsung dia menopang kerja-kerja kapitalisme. Dari sana saya baru ingat, oh iya ya waktu itu temanku cerita bahwasanya ada yang seperti itu begitu, membeli tongkat Madura untuk supaya suaminya terpuaskan dan akan kembali bersemangat, akan kembali refresh ketika dia bekerja. Mungkin itu aja sih yang yang menurutku ingin ku tambahkan sih. Kan minggu depan akan ada bab 2 dan bab 3 yang mungkin kita bisa explore lagi begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ella. Sudah pertama mengelaborasikan tulisan tulisan si Sylvia Federici ini dengan pamfletnya si Selma ya, kemudian tulisan atau esainya si Dalla Costa, kemudian juga sudah merefleksikan pengalaman-pengalaman lapang yang berkaitan dengan teori social reproduction-nya si wage for housework-nya si Sylvia Federici. Nah, kalau ada teman misalnya Mei atau Uli mau membagikan pengalamannya yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yang berkaitan dengan hasil bacaannya, saya persilahkan. Nah, sebenarnya aku sepakat kayak Ella bilang tadi, di komunitas-komunitas di kampung-kampung itu juga sebenarnya mereka ini ya menceritakan atau menarasikan proses-proses bagaimana memang pekerjaan di rumah tangga itu pada satu titik terkadang menjadi beban buat mereka gitu, menjadi beban buat mereka, dan situasi sosial dan budaya yang ada di komunitas itu, bahkan mungkin yang lebih luas yang ada di masyarakat kita, memaksakan perempuan itu untuk tunduk dan melakukan itu semua gitu kan. Bagaimana misalnya kayak misalnya aku dan teman-teman di komunitas perempuan di Kulit Sialang itu kan, di Kaur itu. Jadi menceritakan sebenarnya bagaimana apa yang mereka alami dari 24 jam itu sebenarnya berapa jam aja sih mereka punya waktu buat diri mereka sendiri gitu kan. Itu pun punya waktu buat diri mereka sendiri itu bukan untuk memikirkan dan memulihkan diri, tapi hanya sebatas misalnya mata mereka bisa terpejam dan tidur gitu. Dan ternyata itu nggak sampai dari 5 jam lebih lah. Jadi mereka itu bekerja, bisa tidur itu sampai jam 10 malam, terus mereka bangun lagi itu subuh-subuh dan mengerjakan semua pekerjaan di kebun, di rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, beberapa mereka memang kemudian pada kesadaran mereka sebenarnya mereka mau menolak untuk tidak melakukan pekerjaan itu karena mereka merasa terbeban, lelah gitu kan, capek gitu. Tapi pada satu titik memang nggak bisa melawan cara pikir atau stigma bahwa ya itu pekerjaan perempuan gitu. Nah, di dalam rumah tangga, jadi perempuan punya tanggung jawab untuk mengerjakan itu. Nah, pengalaman mereka juga mereka ceritakan bagaimana sebenarnya, aku nggak nyebutkan ini ya nama, tapi di cerita-cerita mereka itu mereka menjelaskan ada beberapa waktu atau bahkan mungkin cukup sering sebenarnya ketika mereka sudah lelah seharian, terus mereka dituntut untuk melakukan hubungan itu ya, hubungan suami istri. Mereka bilang ya sebenarnya ya hanya untuk nggak enak untuk nolak suami gitu kan, dan itu tanggung jawab kita sebagai perempuan untuk
melayani laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam gitu loh lah. Tapi mereka tuh nggak juga mendapatkan kebahagiaan, dan kayak ya udah seks itu tuh hanya sebatas kita punya tanggung jawab terhadap suami gitu, bukan seks karena kau menginginkan seks dan kepuasan karena kau menikmati hubungan itu gitu. Nah itu juga banyak sekali terjadi ya di apa namanya di komunitas-komunitas yang kalau kita coba ajak ngobrol lebih intens gitu kan, mereka mau kok terbuka dan cerita itu mereka bilang gitu. Dan mungkin kita juga harus juga meriksa misalnya dalam keluarga kita mungkin juga itu sering terjadi gitu kan, relasi antara orang tua kita, ibu kita, bapak kita gitu yang sama persis gitu kan. Federici ini menurutku terlalu dekat, jadi beberapa kali membacanya tuh apa sih? Kayak Amo tuh baca apalagi sub bab 1 dan 2 itu setiap baca paragraf tuh tarik nafas gitu. Karena yang terbayang tuh selalu wajah ibu gitu kan. Itu berapa kali tuh sangat dekat, maksudnya cerita ini menjadi sangat dekat dan lekat dengan kita sebagai anak perempuan yang tumbuh dengan menyaksikan ibu dan ya bapak yang kemudian melakukan kerja-kerja untuk menopang kapitalisme ini kan. Tapi sebenarnya poin dari, ikut tambahkan dikit ya, jadi poin dari perjuangannya Sylvia ini dia buat tuh bahwa wage for housework, bukan wage for housewives. Jadi ya bukan perempuan, bukan istrinya sebenarnya yang kemudian, walaupun misalnya dalam konteks masyarakat patriarki perempuan yang punya peran, tapi pekerjaan rumah tangga tadi, karena memang kritik-kritik lokal ada sebenarnya pembagian kerja gender di tingkat komunitas yang berbeda tuh dengan pembagian kerja gender di tempat lain begitu. Itu waktu itu aku ngobrol sama siapa, nggak salah Mas Sohib begitu cerita soal domain-domain perempuan, misal sawah tuh domainnya kalau di tempat dia penelitian tuh domain perempuan, kemudian ini domain laki-laki begitu. Jadi menurutku ya masih relevan kritik ini di tingkat lokal, bahwa yang dibayar itu, yang dihargai itu adalah kerja-kerja rumah tangga, bukan istrinya ya, bukan. Jadi orang salah paham, masa istri dibayar begitu. Nah ini juga akan berkaitan erat dengan tradisi juga. Nah ini kalau refleksiku di Papua itu benar-benar yang, oh iya ya, ternyata ini sangat kuat sekali dengan ikatannya dengan tradisi gitu. Karena misalkan membayar mahar itu kan di beberapa tradisi itu membayar si perempuan. Jadi dianggap bahwa perempuan itu sudah kami beli untuk kemudian melakukan semua kerja-kerja di rumah tangga. Bahkan di tempatku ya, bukan di tempat penelitian kebarusan ini, ada satu kasus yang agak begitu kan, tarik nafas. Jadi si bapaknya ini menikahi anaknya mantan istrinya. Bagaimana yang jelasin? Jadi ini agak susah. Jadi si bapak ini menikah dengan melakukan pernikahan kedua. Pernikahan pertama sudah, istrinya meninggal, kemudian dia melakukan pernikahan kedua. Pernikahan kedua ini anak istrinya ini punya anak tiri. Terbayang, istrinya punya anak tiri. Nah, dia nikahlah sama si perempuan ini. Perempuan yang kedua ini meninggal juga. Akhirnya si bapak menikahi anak tirinya. Pas aku tanya, kenapa bisa demikian? Aku bertanya akar budayanya, tradisinya seperti apa begitu. Ternyata memang mereka jelaskan bahwa kalau di kami begitu, kalau ketika saya menikahi ibunya ini kan saya membayar ke marga dia, bahwa oke, aku penuhi semua permintaanmu, apapun itu, semua jenis permintaan, upacara kah, tradisi, tapi dengan klausul lagi di bawahnya bahwa si istri ini akan melakukan semua pekerjaan apapun. Dan catatan, kalau si istri ini meninggal, si marga tadi bertanggung jawab untuk mencarikan pengganti yang akan menggantikan peran si istri sebagai dan di keluarga itu kebetulan tidak ada perempuan lain. Jadi anaknya yang dipaksa. Anaknya menikah pada umur 12 tahun. Waktu itu si bapak sudah umur 55. Ya, jadi memang sangat ternyata erat sekali tradisi itu ya, berkaitan dengan kondisi ini seperti itu.
Ini aku lihat kenapa menikahi anak perempuan, kenapa tidak menikahi yang lain? Ternyata di keluarga marga itu tidak ada yang belum menikah, jadi anaknya saja yang diserahkan. Kalau tidak itu taruhannya nyawa, karena sudah dibayar istilahnya. Saya sudah membayar ibu kamu untuk bekerja, untuk menjadi istri, ibu kamu meninggal, ya harus tanggung jawab dong siapa yang mau melanjutkan kerja-kerja ibu kamu. Kalau kamu punya bibi yang masih single bisa menikah dengan saya, oke, tapi karena tidak ada, akhirnya anaknya yang disuruh menikah dengan saya. Jadi dia menikahi anak tirinya sendiri. Tidak incest sih memang, cuma ya seperti itu kondisinya. Aku mau berbagi juga nih, boleh? Ya, silakan. Jadi kan pengantarnya Sylvia Federici di bukunya ini juga ada beberapa poin tadi yang luput aku sampaikan juga. Pertama itu kan bagaimana misalnya perempuan dan perempuan, kayak bagaimana perempuan yang bekerja memandang perempuan yang bekerja di rumah tangga tapi tetap tidak dianggap bekerja. Nah, itu kan jadi ada satu di subbab 1 itu dia menyinggung soal si Frederici ini bilang gini kan, jadi perempuan dalam hal ini disebut di masyarakat itu wanita karir, dia kalau perspektif dia itu adalah dia berusaha melepaskan yang dia alami dari situan gitu kan, tanpa melalui proses bukan suatu kekuatan gerakan bersama. Jadi apa bedanya gitu kan, dia cuman lepas dari tuan yang satu sama dari tuan yang satu ke tuan yang lainnya, kemudian dia juga memandang perempuan yang tidak bekerja itu, yang bekerja di rumah itu tidak bekerja begitu kan. Jadi kayak secara tidak langsung itu dia juga sama dengan si tuan tadi, ataupun dia sama dengan masyarakat lainnya, bahwa perempuan di sini ketika dia di rumah tangga, bekerja di rumah tangga, tidak dianggap bekerja, maka sama gitu kan pemikiran perempuan ini. Jadi kayak ada dia pikiran bagaimana cara perempuan menghargai ataupun memandang perempuan lain juga, itu yang aku lihat itu satu. Terus yang kedua juga dia mau menyampaikan soal rumah dan keluarga. Kayak rumah dan keluarga itu dipandang sebagai sebuah institusi yang melanggengkan bahwa pekerjaan rumah tangga itu pekerjaannya perempuan gitu. Ketika memang yang dibangun di rumah itu adalah nilai-nilai feminin tadi, nilai-nilai feminin bahwa perempuanlah yang bekerja di rumah tangga, memasak, mencuci, terus kalau dia sudah menikah melayani suami secara seksual walaupun dia dalam kondisi terpaksa gitu kan, ataupun kalau di dalam bukunya itu dia bilang ada satu, aku lupa tahun berapa, di tahun 70 atau 75-an gitu kan, si Sylvia bilang ada di Amerika kalau nggak salah ya, akhirnya mengabulkan pengaduan istri ke pengadilan karena dia diperkosa oleh suaminya sendiri gitu kan. Nah itu juga menarik ya, ketika misalnya dalam kondisi dia tidak mau memberikan layanan seksualnya tapi dipaksa, akhirnya dia menggugat. Nah terus relevan juga misalnya ke pengalaman terkait dengan rumah dan keluarga tadi kan gini, sebagai pandangan di buku ini misalnya mengatakan bahwa rumah dan keluarga itu dia sebuah institusi yang sebenarnya nggak bisa yang dia tidak memiliki celah bagi kapitalis masuk, tapi ternyata tuh enggak gitu kan. Dia mau bilang kapitalis itu bisa masuk kemanapun. Nah, apa yang bisa diberikan oleh rumah dan keluarga ini adalah tenaga kerja. Jadi walaupun dia tidak menghasilkan satu bentuk produk, tapi dia berhasil memproduksi tenaga kerja. Maka di dalam rumah dan di keluarga inilah tuh kayak seolah-olah rumah dan keluarga ini sebuah institusi atau serikat pekerja. Jadi kayak anak-anak tuh dibesarkan, dikasih makan, kemudian hanya untuk dijaga suatu hari itu dia bisa memuaskan, kayak dia menjadi jadi buruh nantinya, atau menjadi pekerja apapun, yang bisa jadi dia menjadi seorang akademisi atau dia bisa menjadi seorang teknisi.
atau sekedar menghasilkan tenaga kerja di ladang, tapi seperti itulah cara kapitalis masuk ke dalam rumah dan dan juga keluarga. Nah, terakhir itu kalau pengalaman langsung soal relevansi tulisannya Silvia Federici dengan lihat dia di komunitas ya, kayak ada cerita-cerita di komunitas yang pernah aku datangin gitu kan. Tadi pertama soal pekerjaan rumah tangga. Jadi sampai misalnya istrinya itu pagi-pagi udah bangun ngurusin semua kopi, kemudian susu anak dan lain sebagainya. Sampai dia itu udah bangun dari jam 4 subuh, dia tidak punya waktu untuk dia sendiri gitu kan. Dia menyiapkan semua makanan untuk suami dan untuk anak. Nah, ketika makan pun dia tuh tidak bisa jadi diri sendiri. Jadi dia mendahulukan suaminya, kayak misalnya, "Bu, kok nggak ikut makan, nanti dulu," gitu kan. Biar bapaknya aja dulu, nanti kalau bapak udah selesai gitu kan sama kalian, ibu baru makan. Jadi kayak gitu. Jadi kayak dia memposisikan suami itu raja gitu kan, apapun kata suami, apapun pelayanan yang berkaitan dengan suami itu harus didulukan gitu kan. Kalau ibu itu selalu nomor 2, sampai si ibu ini misalnya dia dia makan tapi itu kayak sisa dari makanan-makanan yang udah dimakan sama suami gitu kan, kayak didahulukan dulu nih makanan suami, nanti sisa dari suami ini baru dia makan, kayak gitu kan. Ada juga yang sampai sebegitunya. Kemudian tadi yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga, memang kayak, nah menarik juga dia ini kaitannya dengan tulisan Sylvia juga yang heteroseksualitas dan homoseksualitas. Jadi kan karena memang dari kecil itu sudah dibentuk narasinya bahwa perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kemudian laki-laki itu yang pekerjaan berat gitu kan. Jadi di rumah itu tuh kayak ketika misalnya ada anak laki-lakinya yang mengerjakan pekerjaan rumah, itu heran gitu kan, masyarakat yang di sekeliling lah, kok anak laki-laki malah nyuci, malah ini gitu kan, jemur pakaian, kan ada kakaknya, ada ibunya gitu kan. Nah, terus tadi juga disinggung yang heteroseksualitas dan homoseksualitas itu, dia bilang kalau di dalam dunianya kaum borjuis itu segala sesuatu yang tidak produktif itu dianggap cabul, sesat, dan itu ya pokoknya yang berkaitan dengan hal yang seperti itu dianggap negatif. Padahal kan ini kan bicara soal kadang kita pun sekedar berkomunikasi itu kan sudah muncul tuh ketertarikan seksual gitu kan, baik dia mau ke sesama jenis ataupun ke ini gitu kan, ke lain jenis. Tapi merubah tingkatan ketertarikan itu secara dari yang ketertarikan di pikiran berubah menjadi perilaku itu kan berbeda lagi. Jadi sangat rumit ya bagaimana modal itu menyentuh sampai ruang-ruang yang tersensitif seperti itu gitu kan, mengatur kita harus menjadi seorang heteroseksual, kemudian mengatur di rumah itu perempuan harus kerja ini dan laki-laki harus kerja ini. Jadi yang benar-benar ya benar itu sangat relevan dengan situasi sampai hari ini. Mungkin gitu aja sih tambahannya. Mungkin ini jadi pertanyaan lah untuk kita semua ya. Sebetulnya kan kampanye WFH ini itu kan tuntutannya kepada siapa, pertanyaannya kemudian. Nah, ketika misalnya wage for housework ini hanya berlaku untuk perempuan pekerja, khususnya pekerja di pabrik ya, atau masyarakat pekerja, bukankah tuntutannya itu bukankah tuntutannya itu seharusnya itu diakomodasi melalui sistem yang dikolektivisasi sama negara ya. Seharusnya kan, nah bagaimana kalau yang menjadi pertanyaanku itu, bagaimana tuntutan wage for housework ini, atau kepada siapa tuntutan wage for housework ini dituju gitu ya. Karena kalau misalnya dari Silvia Federici kan di akhir bab terakhir, di akhir bab subbab pertama itu juga akhirnya dia bilang bahwa sebetulnya kan gerakan buruh ini kan terus berkembang. Kemudian kampanye wage for housework ini itu dari tahun 60 sampai sekarang itu belum banyak implikasinya terhadap kelas pekerja, khususnya perempuan yang melakukan kerja-kerja housework ya. Karena apa? Karena tuntutan ini sebetulnya tidak bisa diakomodir oleh negara.
begitu. Nah, tapi gimana menurut teman-teman soal apa namanya tuntutan wage Dan for tidak bisa, tidak mau. ya Hmm, tidak ya. ya. Jadi mungkin negara menangkap pesan gitu kan, tapi dia nggak utuh. Jadi dia titipkan itu melalui laki-laki. Kalau si Sylvia ini bilang bahwa ya kau tuh langsung ke perempuan gitu loh yang menghadapi, bukan melalui mekanisme laki-laki sebagai mediasinya gitu kan. Nah, tapi kan program-program negara itu kan dia tidak menyasar personal ya, tapi dia kolektif gitu. Nah, seringkali juga memang jaminan-jaminan sosial yang muncul itu juga sebenarnya tidak menjawab persoalan perempuan itu sendiri gitu kan, dan disebutkan juga. Jadi tapi kalau Sylvia bilang itu dia bukan hanya negara aja, tapi pihak yang mendapatkan keuntungan dari semua proses itu juga harus bertanggung jawab, harus dituntut pertanggungjawabannya, kayak misalnya perusahaan gitu. Ya, itu Nah, bisa. kalaupun misalnya itu juga. Jadi tapi kan cara berpikirnya sih ini, gimana kalau bagaimana mekanismenya gitu kan, apa namanya, perempuan meskipun dia tidak bekerja di perusahaan gitu kan, atau misalnya dia tuh tidak tercatat di BPS misal sebagai seorang pekerja, tetapi jaminan sosial untuk memulihkan dirinya atau membayar semua kerja dia itu yang harus dihitungkan, maksudnya indikatornya apa dan lain sebagainya apa. Namun tidak tahu itu perkembangan pendiskusiannya itu di Indonesia. Ella sudah tidak. Oh, ya, oke. Nah, apa namanya? Mungkin ini juga ya, karena kan wage for housework ini kan mulai kampanyenya tuh mulai pasca Perang Dunia Kedua ya, dimana apa namanya bibit-bibit neoliberalisme itu mulai tumbuh gitu ya. Nah, sekarang itu kan di Indonesia itu bukan transisinya tuh malah bukan dari agraris ke industri ya, ini dari neolib yang lama ke neolib yang baru gitu. Jadi wajah-wajah neolib itu masih kentara. Nah, masalahnya kan gini, apa namanya, kalau sistem pasar itu kemarin sempat kami bahas juga sama beberapa teman yang lain ya soal pasar ya. Nah, pasar sekarang itu kan melihat komoditi pasar itu bukan hanya barang, tapi juga tenaga kerja ya. Nah, pasar yang sekarang yang institusi pasar sekarang itu membutuhkan institusi lain agar bisa berjalan ya, agar bisa berputar proses pasarnya. Sehingga pasar itu sebetulnya butuh institusi yang berupa regulasi untuk memperkuat intervensi pasar itu terhadap negara gitu. Nah, masalahnya kan pasar ini bukan pasar bebas gitu ya, bukan pasar bebas yang semua bisa tergabung dalam atau berkompetisi dalam pasar. Nah, pasar itu kemudian buat syarat-syarat bahwa orang-orang yang bisa mengakses pasar adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Misalnya, mereka sudah punya indikasi sendiri. Nah, negara itu memperkuat atau melegitimate indikasi-indikasi pasar bebas terbatas ini, misalnya kalau dikaitkan dengan isu-isu reforma agraria, misalnya banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian dibuat oleh pemerintah itu hanya untuk mengakomodir kebutuhan pasar. Misalnya yang kalau sebelumnya saya baca yang Taniali itu soal demam komoditi. Nah, bagaimana itu pasar mempengaruhi jenis komoditi tertentu, termasuk juga mungkin dengan kerja-kerja housework ini yang kemudian menjadi komoditi yang baru yang diminta pasar. Nah, sejauh ini kan belum ada intervensi negara atau pemerintah itu untuk mengatur indikasi komoditi yang misalnya yang non komoditas itu bisa ikut dikompetisikan. Sejauh ini kan indikasinya masih berdasarkan indikasi pasar gitu aja. Nah, itu tantangannya sih menurut saya kalau di konteks ini ya, dalam konteks Indonesia. Bukan kan seharusnya loh negara yang kemudian, dan juga kapitalis ini sendiri sih yang kemudian bertanggung jawab untuk
membayar tadi tenaga kerja perempuan di level rumah tangga gitu. Tapi kan pada kenyataannya memang sangat sulit ya, jadi bukan sangat sulit, tidak mungkin karena emang dua aktor ini yang punya tujuan untuk menghisap tenaga kerja itu sendiri. Jadi yang bisa ditumpu, yang kita bisa tumpu hari ini emang kekuatan kelas pekerja itu sendiri dan gerakan sosial. Bagaimana misalnya mereka melakukan ya kalau istilahnya negeri ya, yang swavalorisasi itu tronti, yang swavalorisasi, jadi pengembangan diri secara mandiri begitu. Jadi dan itu juga operaismo kan cara bekerjanya seperti itu. Jadi para pekerja ini sebenarnya sekuat apa, bagaimana dia mengorganisir diri sendiri untuk mengembangkan diri dan segala macam. Nah kalau menurutku mungkin saja misal kerja-kerja perempuan ini memang tidak pada level dibayar, tapi diringankan. Ya walaupun itu sangat selemah-lemahnya iman ya, diringankan dengan cara menyediakan ya fasilitas-fasilitas publik secara gratis untuk perempuan ini ya, apa daycare untuk bayi, tempat pendidikan bayi yang dikelola oleh serikat, mungkin kalaupun nge-charge berapa persen begitu, tapi tidak terlalu membebani karena kita tahu hari ini komersialisasi pendidikan ya juga berpengaruh. Tidak mungkin hari ini kita menemukan daycare yang gratis. Ya, mungkin sekarang lebih mahal PAUD itu daripada universitas kan. Betul. Masuk. Yang dirimu lihat itulah, yang dirimu lihat dan dirimu mention tadi itu, jadi sebenarnya kebutuhan perempuan, misal nih, kebutuhan perempuan untuk memulihkan dirinya itu kan juga kemudian diinterupsi oleh kapitalis gitu kan. Bagaimana kemudian industri hiburan itu melejit gitulah, ya kan? Hiburan, rekreasi misalnya begitu, kan itu enggak, itu semua berbayar gitu kan. Terus industri tubuh, jadi kalau misalnya kita butuh refleksi gitu kan, itu semua berbayar lah, nggak ada yang gratis gitu. Jadi semua hal yang itu tuh sebenarnya juga bisa ya jadi salah satu cara untuk memulihkan perempuan dari proses-proses kerja, beban di rumah itu dibawa ke hal-hal yang semua berbayar. Diokupasi lagi oleh kapitalisme untuk kemudian menjadi situs baru penghisapan tuh. Situs baru akumulasi kan. Betul. Yang harusnya daycare atau pendidikan yang kemudian bisa menjadi hak ya common ya, tapi justru kemudian dikapitalisasi lagi toh. Jadi istilah sirkuit kapital itu memang pas gitu lah. Iya. Emang bukan tidak mungkin tadi, tapi lebih ke ya tumpuannya hari ini kita mau bertumpu ke siapa? Kalau ke tumpu negara ya tahulah ya. Tadi Jokowi sempat hadir dalam diskusi kita gitu. Itu tidak mungkin. Maksudku hari ini akan sangat rumit bertumpu ke negara. Yang kita bisa harapkan itu memang bukan komunitas, maksudnya tingkat lokal, gerakan sosial dan serikat buruh itu sendiri. Aku tidak tahu apakah teman-teman misalnya punya pengalaman melihat inisiatif-inisiatif level komunitas yang yang pada konteks pada konteks untuk ya itu tadi meringankan ya kerja-kerja perempuan dan mendekomodifikasinya begitu. Kalau sekarang pasar mengkomodifikasi pendidikan, sebaliknya gerakan sosial dan serikat buruh ini mendekomodifikasi dekamen tadi yang kemudian seharusnya bisa ya diakses oleh perempuan tadi. Kayak nggak tahu pernahkah teman-teman lihat ada, mungkin pasti ada itu serikat yang menyediakan daycare yang kalau tidak di sini mungkin di tempat lain yang daycare yang kemudian bisa diakses anggotanya gitu dan didanai oleh kolektif gitu, tapi tidak terlalu membebani kolektif. Harusnya kan uang-uang sumbangan bulanan itu kan yang iuran serikat itu mungkin harusnya bisa diarahkan ke situ kan. Tapi ya aku tidak kegerakan buruh tidak punya banyak pengalaman. Nggak tahu kalau teman-teman di pertanian, maksudnya di pedesaan pernah nggak melihat inisiatif yang bagus seperti ini? Ya, kerja-kerja reproduksi sosial ini atau housework ini kalau di tingkat buruh tani atau di komunitas masyarakat frontier ya di sekitaran desa itu
malah jadi ini, beberapa NGO malah menjadikan kerja-kerja reproduksi sosial itu untuk dipersiapkan sebagai modal ini, modal baru atau apa namanya, modal baru untuk kapitalisme itu tetap langgeng gitu loh. Jadi Microfinance contohnya, udah banyak tuh kritik ke microfinance. betul, itu contohnya microfinance itu. Jadi kalau di tingkat apa ya, ini kan bukan apa ya, dalam konteks masyarakat agraris ya, bukan masyarakat buruh, tapi pola yang diriku lihat itu gitu. Jadi kerja-kerja reproduksi sosial itu malah untuk apa, melanggengkan, dia bentuknya kan kolektif ya. Misalnya dibuat kelompok perempuan, kemudian dibuat satu unit bisnis yang itu cuman kebutuhannya sama aja untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu ya. Jadi apa namanya, tidak memiliki kedaulatan untuk apa, mengelola tanahnya sesuai dengan kebutuhan sendiri. Jadi semua yang dilakukan oleh perempuan, baik itu kerja-kerja produksi di ranah pertanian maupun di luar on farm dan off farm itu ya dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya alasannya dengan menyebutnya sebagai komoditi alternatif atau pasar alternatif gitu loh, yang bisa menyokong atau mengakui apa namanya kerja-kerja perempuan. Nah ini juga yang sebetulnya kami pernah singgung juga ke ibu Titi ya. Nah sekarang itu mulailah masuk arus harmonisasi gender itu atau gender harmonisasi itu ya. Nah program Iya betul, program-program gender harmonisasi ini seolah-olah itu hanya melekatkan kerja-kerja atau alokasi kerja perempuan itu ke cita-citanya perempuan harus memiliki ekonomi alternatif. Malah emang ekonomi alternatif gitu loh. Maksudnya itu hanya apa? Itu cuma akan menyokong ini ya, menyokong apa namanya kapitalisme dan melanggengkan patriarki itu sendiri. Jadi laki-laki itu tetap saja dia bekerja untuk bekerja si pencari nafkah tanpa memiliki kekhawatiran ketika misalnya pendapatan si suami tidak terpenuhi, maka dia ya gampang aja karena istrinya juga bekerja, buka warung, jual tenaga kerjanya menjadi buruh tani di lahan orang lain gitu ya. Nah jadi kalau kulihat juga yang housework ini juga berlaku untuk masyarakat agraris ya, khususnya perempuan petani di pedesaan. Iya. Ini juga ya, kawan-kawan. Jadi kalau aku ngelihat kan sebenarnya persoalan itu kan dia di ruang keluarga itu kan dia cukup privat kan, gitu kan. Sedangkan kemampuan negara atau kemampuan serikat misalnya atau kemampuan kelompok-kelompok itu dia mampu coba menjembatani hal-hal yang sebenarnya itu berkaitan dengan ruang yang tidak terlalu privat gitu, sehingga muncul program-programnya bagaimana ini ekonominya bisa naik. Jadi dia kayak dia itu jadi kemudian bagaimana kita sesuaikan aja nih dengan sistem ekonomi yang ada gitu kan, ekonomi politik yang ada. Karena memang aku nggak tahu apakah satu kelompok itu atau satu serikat atau bahkan negara yang paling luas gitu kan, dia mampu menjangkau ruang yang cukup privat itulah. Karena menurutku itu privat ya. Persoalan bagaimana kita itu bisa lepas dari cara pikir bahwa ini nih sebuah pekerjaan gitu kan, itu kan hal-hal yang cukup private ya. Makanya menurutku muncul program-program ya ini persoalan ekonomi karena melihat ekonominya rendah gitu sehingga dia beban keluarga gitu, bagaimana ekonominya yang kita kasih naik gitu kan, sehingga berharap beban di keluarganya mulai berkurang, padahal nggak ada yang berubah dari pekerjaan rumah tangga itu gitu. Halo teman-teman. Iya, maksudnya komposisi kerjanya juga tidak berubah tuh. Malah justru melanggengkan yang kayak kata Dinar tadi. Tapi yang menurutku kalau yang aku bilang sebelumnya ya kayak bertumpu sosial. Aduh, di mana itu? Sebentar kita. Oh iya. Iya, bertumpu ke
inisiatif-inisiatif di tingkat lokal, karena kalaupun kita melibatkan agensi dari luar biasanya akan kemudian terdistorsi lagi seperti yang Dinar jelaskan tadi. Ya, Tania Li kan juga sempat konsen tuh bagaimana program-program pemberdayaan ini, ya kemudian sebenarnya yang niatnya baik, ingin mengubah, tapi pada kenyataannya justru tidak mengubah apapun, bahkan mungkin mengganggu struktur yang sudah ada di level masyarakat gitu. Nah, aku sih melihat misalnya kampanye wage for housework ini memang aku tadi coba cari-cari ya di internet. Apakah ini masih lanjut maksudnya di konteks hari ini, apakah masih ada gitu organisasinya dan yang kemudian melanjutkan legasinya? Belum sih, belum ketemu gitu. Coba aku cari lagi nanti. Karena hari ini tidak ada lagi ya kayaknya feminis yang membicarakan seperti ini begitu. Jadi kalau ya hari ini kemudian kita juga harus coba refleksi sebenarnya agenda apa sih yang diperjuangkan oleh feminisme abad sekian ini begitu. Karena waktu misal refleksiku ketika Women March segala macamnya. Kalau aku bilang ini nanti dibilang misoginis lah ya. Aku bilang tidak sisterhood segala macam. Tapi tidak, menurutku ya karena lensanya Federici Marxis, lensanya Marxis, dan kemudian perkembangan hari ini kan feminisme banyak mengusung diskursus interseksionalis. Jadi bahwasanya tidak hanya perempuan sebagai identitas itu, walaupun ini politik identitas juga tuh, tidak hanya mengusung keperempuanan sebagai identitas dan strategi politik, tapi juga mengusung identitas lain yang juga termarginalkan seperti masyarakat adat ataupun buruh, bahkan dalam hal ini tuh dianggap identitas kan. Jadi hari ini kan interseksional itu kan seperti itu, jadi buruh pun dianggap sebagai identitas. Nah, kalau yang kulihat sih agendanya hari ini yaitu menginterseksionkan banyak identitas tadi untuk menuntut agenda-agenda tertentu. Jadi emang agak gaungnya soal wage for housework ini kayaknya belum sih aku ngelihat misalnya di Women March kemudian ada poster. Rata-rata kan Women March cuma ya my body, my authority begitu ya. Ya kadang oke, itu problem siapa? Hari ini problem body itu problem siapa? Harus kita coba gali. Walaupun saya kelas pekerja juga akan menghadapi problem kontrol tubuh, jelas itu ya sama ya, tapi kemudian yang aku lihat sih, aku berkaca hari ini kayak wacana yang banyak digaungkan tuh lebih ke sexual liberation dan lain-lain, walaupun itu masih relate gitu. Kayak terakhir aku juga share ke Dinar buku yang aku baca, Kristen Gatsia atau siapa gitu, yang judulnya Why Women Have Better Sex Under Socialism. Itu buku bagus dan menurutku relevan sama buku-bukunya Federici dan lain-lain ini, karena dia menjelaskan bahwa ya tadi kerja seks sebagai kerja seks sebagai kerja begitu, dan mengapa sebenarnya ya perempuan kemudian tidak mengalami kepuasan seks dalam konteks hari ini begitu. Banyak perempuan yang mengeluhkan bahwa ketika dia menikah dia justru libidonya hilang segala macam. Nah, Selma itu menjelaskan dengan baik di esainya tentang mengapa misalnya perempuan itu ya dalam relasi rumah tangga, hubungan seks itu kemudian ya berkurang lah intensitasnya, kenikmatannya ketika laki-laki kemudian fokus untuk mencari kerja. Itu dia bukan soal laki-laki patriarki, bukan. Jadi dia mengaitkan dengan ini konteks kapitalisme yang hari ini bekerja ke level privat itu. Jadi tidak semata-mata ya patriarki, biner begitu, laki perempuan. Tidak, perjuangannya tidak mengoposisikan laki perempuan, tapi justru melihat apa sih yang menaungi sistem ini begitu. Nah, ada juga sih kritik menarik satu, dan itu Mbak Yuyu tuh nulis tuh bagus di The Progress itu, yang unitary theory itu kan, yang dia menulis tentang kritik Lisa Vogel itu terhadap Maria Rosa ini, bahwa ada poin kritiknya misalnya apa ya yang dia kritik, kalau Dalla Costa kan mengatakan bahwa rumah tangga tuh kerja rumah tangga tuh menghasilkan nilai komoditas. Jadi kalau Mei tadi kan bilang menghasilkan tenaga kerja itu sebenarnya bukan stand dia itu justru kerja rumah tangga ini menghasilkan nilai komoditas.
Nah, justru Vogel mengoreksi saja sih, tidak kemudian mempertentangkan, karena dia lensanya juga Marxis ya. Jadi dia mengoreksi cara pandang itu bahwa dia bukan memproduksi nilai komoditas, tapi dia mereproduksi tenaga kerja begitu. Jadi rumah tangga itu sebagai situs baru, produksi dan reproduksi itu artinya berjalan beriringan. Kalau situs produksi di pabrik, situs repro di rumah tangga. Nah, ya walaupun tidak kritik yang ini, tapi ada beberapa poin yang coba ini oleh si Vogel itu. Aku melihatnya hari ini begitu ya, mengaitkan dengan konteks gerakan perempuan hari ini, kadang kan ya representasi di level DPR, tapi apa dengan mentang-mentang misalnya ya perempuan, kemudian tiba-tiba apakah dia benar menyuarakan suara perempuan, who knows, ibu kita Megawati misalnya, apakah dia memperjuangkan perempuan, begitu, ibu kita Puan, begitu kan. Ya. Jadi kalau ada yang mau gabung, ya. Kalau ada yang mau kalau mau gabung gimana? Boleh lah ya, tapi harus bisa. Nanti apa namanya akan klub buku ya. Nah, minggu depan itu aja mungkin Ella dan saya akan presentasi sisa 2 bab lagi dari bukunya Silvia Federici, dan semoga diskusi ini bermanfaat ya bagi kita, terutama si pembaca yang merasa harus meretas kebuntuan dalam membaca buku, apalagi dalam konteks yang bahasa Inggris ya, karena kan agak susah sebetulnya memahami teks-teks dalam bahasa Inggris. Namun kan emang kendalanya seperti itu. Jadi emang wacana atau diskursus terbaru kan terkait isu-isu, apakah itu isu feminis, apakah isu agraria, itu emang banyak dalam bahasa Inggris ya. Banyak penulis dari luar. Nah, sementara di Indonesia itu tidak banyak penerbit-penerbit indie maupun non indie itu yang menerbitkan buku-buku dengan wacana-wacana baru. Walaupun beberapa sudah menerbitkan 2 deh. Apa? Taniali 1 sama Margin Kiri mau terbitkan buku terjemahan baru. Taniali kalau nggak salah ya. Oh, oke. Ya, yang Lens End kali ya. Tapi bersyukur sih masih ada penerbit kayak Margin begitu ya. Promonya langsung. Nggak apa-apa sebut merek. Nah, satu lagi ini mungkin jadi refleks ini juga lah ke depan itu Selasa dan Sabtu depan itu lebih banyak merefleksikan bahan bacaan ini dengan konteks perjuangan atau pergerakan feminisme dalam konteks buruh ini di Indonesia ya. Bacaan ini tidak terbatas, mau laki-laki, perempuan atau trans silakan aja bergabung dan memberikan rekomendasi buku bacaan yang mesti kita diskusikan bersama-sama. Udah itu aja menurut saya. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Sampai bertemu di Sabtu depan.